Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Irmawati MPD, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat, gelombang 5, angkatan 13 dari kelompok 3. Nah, pada siang hari ini kita akan kembali berbincang-bincang, namun dengan tema yang berbeda kali ini yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, seperti biasa saya ada rekan berbincang pada hari ini, namun dengan orang yang berbeda juga. Nah, kali ini sebelum kita masuk mulai berbincangnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beliau, yaitu Bapak Muhammad Ilham S. SPD MPD. Beliau selaku Ketua Program Studi PGSD di Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irma. Ya, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya menemani saya berbincang-bincang pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Berbicara tentang kesiapsiagaan bela negara, tentu kita harus tahu apa itu kesiapsiagaan bela negara. Sedikit saya gambarkan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dan tentu saja hal itu untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, saya beralih ke Pak Ilham nih. Sebagaimana kita ketahui Pak, di luar sana masih ada beberapa masyarakat, segelintir masyarakat yang beranggapan bahwa ketika kesiapsiagaan bela negara itu adalah ketika dikatakan kita siap ikut maju dalam medan perang atau melawan penjajah. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira bela negara itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, silakan Pak. Oke, baik ya. Makasih Ibu Irma ya. Baik, untuk para pendengar ya, podcast kita hari ini ya, tema kita hari ini terkait dengan bela negara. Seperti pertanyaan tadi Ibu Irma, masih banyak orang yang beranggapan bahwa bela negara itu ketika kita pergi berperang, ketika kita pergi bertempur di medan perang. Pemahaman seperti itu tidaklah salah ya Ibu Irma ya, karena memang bela negara identik dengan itu. Tapi kalau kita pahami bela negara hanya sebatas itu, berarti pemahaman kita terkait dengan bela negara itu sangat sempit. Jadi inti sebenarnya dari bela negara itu, Ibu Irma, adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk mempertahankan negara kedaulatan kita. Jadi apapun tindakan kita terkait dengan menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu termasuk bela negara ya. Jadi tidak mesti pemahaman sempit seperti itu ya, apa ya, sesuatu hal yang menurut saya tidak keliru dan itu memang pemahaman tradisional. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah kenapa negara mesti dibela. Nah, itu yang perlu. Nah, jadi negara itu perlu dibela karena negara tanpa kita membela negara maka negara itu tidak akan utuh. Ya. Kenapa negara perlu dibela? Karena masih ada di luar sana yang ingin Indonesia itu hancur, yang ingin negara Indonesia itu tidak maju, jadi perlu dibela. Nah, kesadarannya itu maka perlu kesiapsiagaan. Jadi perlu kita waspada karena banyak sekali ancaman di luar sana, Ibu Irma ya, yang ingin negara kita tidak maju, yang ingin negara kita hancur, yang ingin negara kita tidak berkembang. Jangankan yang di luar sana, Ibu Irma, yang di dalam negeri pun masih banyak yang tidak ingin negara kita maju, ya, oleh kepentingan dirinya sendiri. Gitu, Ibu Irma. Ya, oke. Baik, dari
saya bisa simpulkan bahwa memang kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak sekali orang di luar sana yang bahkan dari dalam negeri pun menginginkan negara kita hancur. Jadi tentu kita harus bersiap siaga. Adanya Siap, kesiapsiagaan siap. kita dalam melindungi negara kita. Karena ancaman itu bisa Oke. datang kapan saja terhadap negara kita, ya Kapan Pak ya. saja. Ya, Nah, betul. kalau selanjutnya Pak, nah kita ini kan sebagai Mhm. ASN, khususnya dosen, nah bagaimana bentuk atau kesiapsiagaan bela negara seorang dosen? Nah, silakan Pak. Oke, baik ya. Oke, bagaimana kita melakukan bela negara? Ya, apalagi kita seorang dosen. Jadi apapun profesi kita, Ibu Irma, wajib kita melakukan bela negara. Apalagi kita seorang ASN dan juga dosen. Karena fungsi dari ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ini perlu kita makanya seorang ASN itu tidak boleh terlibat politik praktis, masuk di parpol, karena memang kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ibu Irma. Nah, wujud bela negara yang bisa kita lakukan sebagai seorang dosen, yaitu adalah bagaimana kita bisa melakukan sebuah pendidikan, terutama mahasiswa kita melakukan pendidikan, mahasiswa kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah bentuk bela negara yang kita lakukan. Nah, bentuk bela negara yang seperti ini merupakan salah satu bentuk yang bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita. Kenapa? Karena kita generasi saat ini ya Ibu Irma, generasi saat ini generasi saat ini akan menentukan generasi yang akan datang. Jadi dosen sebagai salah satu pelopor untuk generasi yang akan datang, untuk negara kita, keberlangsungan negara kita nanti, merupakan sesuatu hal yang sangat perlu untuk kita perlu kita jaga bersama sebagai seorang dosen dengan melakukan sebuah pendidikan yang maju, yang membuat mahasiswa kita bisa menghadapi tantangan zaman ke depan. Baik, jadi fungsi ASN adalah sebagai mempererat dan mempersatu bangsa. Nah, kemudian Betul, betul. tugas dosen sendiri dalam pendidikan memang salah satu bentuk bela negara ya Pak ya, di mana Bela kita negara. harapannya tentunya adalah dosen-dosen yang bisa mencetak pelopor atau pelopor pemuda-pemuda baru ya, pemimpin-pemimpin baru di Indonesia kita Bukan ini. bukan hanya pendidikan ya Bu. Bukan hanya pendidikan, tapi dosen ada pengabdian masyarakat. Nah, lewat itu kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga negara kita bisa maju dan berkembang oleh berbagai konflik yang kita selesaikan di masyarakat, seperti itu. Jadi tridharma perguruan tinggi itu sangat sangat perlu dilakukan dengan intinya. Kalau kita mau melakukan bela negara, lakukanlah hal-hal positif sesuai dengan profesi kita sebagai dosen, ya, lewat jalur pendidikan sebagai tentara menjaga perbatasan atau menjaga keutuhan NKRI, sebagai dokter kita melakukan bela negara, sebagai dokter menjalankan profesinya dengan baik. Intinya seperti itu. Oke, tentunya Tridharma perguruan tinggi itu yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat adalah bentuk dari bisa masuk dalam bentuk bela negara ya Pak ya. Baik dari pengajaran, kemudian penelitian, di mana hasil penelitian kita bisa membantu penemuan-penemuan baru atau ilmuwan baru Indonesia, kemudian pengabdian masyarakat, di mana kita bisa terjun ke masyarakat ya Pak dengan program-program yang tentunya mendukung perkembangan masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Betul, betul Oke, sekali, Bu. Setuju. nah terakhir Pak, bagaimana sih cara kita mungkin dosen agar bisa memberikan nilai-nilai bela negara kepada peserta didik kita, yaitu mahasiswa-mahasiswi di kampus. Karena sebagian besar atau masih banyak mahasiswa kita yang masih bersikap apatis atau masa bodoh. Nah, kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Silakan Pak. Oke, baik. Oke. Inilah peran kita sebagai seorang dosen, sangat penting ya.
karena peran yang kita lakukan itu bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa, ya, dan peran yang kita lakukan dan perankan saat ini merupakan peran yang sangat besar pengaruhnya. Karena kenapa? Karena lewat pendidikan yang kita lakukan, maka sebuah pendidikan yang kita lakukan itu akan menentukan generasi yang akan selanjutnya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu? Nah, sebagai seorang dosen, tentunya dosen itu merancang yang namanya RPS, ya, rancangan pembelajaran semester. Maka ditanamkan di situ bagaimana sikap-sikap bela negara itu. Jadi tidak mesti bela negara itu ditanamkan dalam misalnya proses pembelajaran Pancasila, PKN, tetapi setiap rangkaian proses pembelajaran mahasiswa kita harus disadarkan bahwa terutama jangan pernah memikirkan apa yang negara berikan kamu, tapi pikirkanlah apa yang kalian bisa berikan untuk negara. Jadi seperti itu. Jadi ditanamkan dalam proses pembelajaran mulai pembiasaan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagi yang beragama Islam diajarkan untuk bagaimana dia taat dalam beragama, karena di dalam suatu negara landasan utamanya adalah Pancasila. Pancasila itu di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya dalam proses perkuliahan itu ditanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan seperti bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kemudian menegakkan keadilan. Jadi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai dasar fondasi bernegara Pancasila itu perlu diterapkan. Jadi tidak mesti dalam satu bentuk pembelajaran seperti Pancasila, PKN yang notabene-nya adalah suatu pembelajaran yang berkaitan dengan negara. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi sangat menarik sekali. Jadi perlu sangat kita tanamkan bahwa jangan kita bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi justru Itu kita yang harus itu yang tanamkan apa yang mampu kita berikan kepada negara. Ya, seperti itu ya, betul. Pak ya. Jadi kalau semua masyarakat Indonesia memiliki mindset seperti ini, tentu insya Allah masyarakat Indonesia akan damai, sejahtera, karena mungkin tapi perbedaan pendapat itu sudah menjadi hal biasa karena kita tidak bisa hindari Betul. perbedaan pendapat. Namun itu poin penting yang saya dapatkan dari Pak Ilham adalah kita harus memikirkan apa yang mampu kita berikan kepada negara, bukan justru kebalikannya, kita meminta apa yang negara berikan kepada kita. Ya, terima kasih banyak Pak Ilham atas Sama-sama, Bu. eh, waktunya berbagi wawasan pada siang hari ini. Eh, Ya, Bu. Alhamdulillah, baik saya, insya Allah juga buat teman-teman semua dapat menambah wawasan kami dan teman-teman sekalian. Nah, sedikit dari saya, perilaku kesiapsiagaan dari PNS itu akan tumbuh jika memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik. Nah, ini berdasarkan teori psikologi dari Kurt Lewin. Beliau mengatakan bahwa kemampuan menyikapi perubahan adalah hasil interaksi faktor-faktor biologis, psikologis individu PNS dengan faktor perubahan lingkungan. Nah, maksud perubahan lingkungan di sini adalah perubahan masyarakat, birokrasi, maupun tatanan dunia dalam berbagai dimensi. Dan terakhir dari saya, PNS yang siap siaga adalah PNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka tentunya PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Namun sebaliknya, jika PNS tidak memiliki kesiapsiagaan, maka akan sulit mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut. Nah, sekian dari saya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya Bu. Ya, sama-sama. berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Demikian bincang-bincang saya bersama Pak Ilham pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, Amin. kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.